review produk terbaru. Di depan gue ini ada namanya itu P4X, tetap pakai bahan Bimo Cordura. Terus di bagian depan dia ada emboss logo Avander. Selamat siang teman-teman Avanderku, balik lagi sama gua Diki. Nah, hari ini kita akan review produk terbaru dari Avander. Lebih tepatnya nih, di depan gua ini ada tas baru dari Avander, namanya itu P4X, salah satu seri terakhir mungkin dari seri pouch gitu. Jadi ini seri terakhir dari pouch, namanya itu P4X. Oke, kita review dulu ya dari bagian depannya dulu nih. Dari bagian depan dia tetap pakai bahan Bimo Cordura yang memang dimana bahannya udah semi waterproof. Jadi teman-teman di rumah nih kalau misalkan hujan kecil gitu masih aman lah ya. Terus di bagian depan nih, bagian depan dia ada emboss logo Avander yang pakai bahan PU leather gitu. Jadi kita coba-coba pakai model tampilan baru lah ya dari si sablonnya gitu. Dulunya kita di sablon, sekarang kita coba untuk di emboss gitu. Terus di depan nih, di sini ada satu kompartemen bagian depan, dia udah pakai resleting waterproof dengan daun zipper yang udah custom dari Avander. Nah, ini custom dari Avander sendiri nih. Kita coba buka. Kita coba cek berapa dalam bagian kompartemennya. Kalau pakai tangan gua nih ada ya lumayan lah ya buat nyimpen coba kita coba nyimpen handphone deh. Ini ada satu handphone. Bisa, ternyata nggak bisa tuh. Jadi buat teman-teman yang pengen nyimpen handphone di bagian depan, terus handphonenya mungkin seukuran sama yang gua segini, nggak akan bisa tuh. Mungkin buat uang receh, koin, kartu itu bisa gitu. Terus masih ada penyimpanan rahasia lagi di bagian samping. Nah, di bagian sampingnya ini ada salah satu slot rahasia, cuman dia bedanya dia udah nggak pakai resleting yang WP gitu, dia pakai resleting biasa. Kenapa? Kalau misalkan kita paksain dia pakai resleting yang waterproof, kan dia bagiannya nggak kelihatan, nanti takutnya malah mempersulit ketika kalian mau ngebukanya gitu. Jadi kayak lebih seret gitu. Jadi kalau misalkan si hidden slotnya memang nggak kelihatan, kita pasti pakai resleting yang biasa biar mempermudah juga tuh, dia lebih gampang juga. Ini lumayan dalam juga sih si bagian kompartemen bagian dalamnya. Kalau misalkan coba pakai tangan tuh, salah. Lumayan buat itu mau tinju. Lumayan lah ya dalam tuh, lumayan tuh seangan lah ya. Coba buka, kita coba masukin apa yang tadi kan. Kalau misalkan di bagian depan yang ini dia nggak bisa, tapi kalau misalkan di samping pasti bisa nih teman-teman. Tuh dia masuk loh. Dia masuk kan, berarti bisa nih kalau misalkan kita mau nyimpen barang-barang kayak handphone di bagian hidden slot yang di depan ini. Cuman saran saya sih cuman satu aja gitu, HP-nya jangan dua gitu, soalnya nanti takutnya malah susah buat dikeluarin gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman pengen maksa juga ya nggak apa-apa, dia tetap bisa masuk juga kok. Kita buka. Terus di bagian depannya, simpan dulu, ada ini namanya, ada webbing. Ini fungsinya buat apa? Sebenarnya buat estetikan aja. Cuman kalau misalkan teman-teman yang suka gantung-gantungin tuh kayak kunci ataupun kayak kunci lah ya, dia bisa tuh digantungin di sini biar teman-teman juga nggak lupa nanti gitu. Oke. Terus kita lihat bagian belakang. Di bagian belakang nggak ada apa-apa. Kita nggak nyimpen hidden slot di bagian belakang. Karena kenapa? Karena nih ada yang satu spesial banget. Nah, kita ada sayap di bagian belakangnya. Fungsinya buat apa? Fungsinya ini buat jadi si tali si selempangnya nanti gitu. Ntar coba saya praktekin ke teman-teman ya. Setelah saya bahas bagian dalamnya dulu, kita coba buka bagian dalamnya. Kita keluarin dulu nih. Jadi nanti teman-teman dalam paket pembeliannya
ada dua webbing yang gede ukuran 3 cm sama webbing yang kecil buat diselempangin ukurannya 2,5 cm gitu. Kalau misalkan tiba-tiba nggak ada salah satu dari webbing ini, bisa komplain gitu. Kita coba lihat bagian dalamnya. Di bagian dalamnya tuh ada 3 subkompartemen yang bisa teman-teman simpan buat nyimpen naro dompet atau enggak barang-barang yang biasanya teman-teman bawa di rumah. Ini untuk apa namanya, si slot kompartemennya memang dia nggak sebanyak P3X yang sebelumnya yang ukurannya sama persis kayak ini. Kenapa kita nggak bikin sebanyak itu? Karena pasti di rumah juga teman-teman ada yang sering bawa barang yang ya udah mending kita masukin aja gitu, nggak perlu nyimpen di kompartemen yang khusus gitu. Jadi buat teman-teman pengen yang fleksibel gitu, orangnya yang bukan rapih banget, bisa nih ke sini tinggal masukin aja gitu. Tapi tetap tenang kok, masih ada beberapa subkompartemen yang bisa teman-teman pakai tuh. Ada 3, ini yang kecilnya 2, yang gedenya 1. Nah, dan ada kompartemen utama pastinya. Ini gede banget sih. Buat apa ya? Kita coba masukin HP. Ini ada HP. Nih HP 1 nih. Kita masukin. Terus kita ada apa ini buat kacamata. Nih, kita masuk. Apalagi ya? Ini lonceng kita masukin lonceng. Kita masukin, dia masuk. Ini masih ada space, masih gede banget. Nih teman-teman bisa masukin apa aja deh. Kayak kantong Doraemon bisa masuk semuanya pokoknya. Buat teman-teman yang nggak mau ribet sih, intinya nggak mau ribet, tinggal masukin aja. Ini bisa jadi salah satu opsi pouch buat teman-teman. Apalagi teman-teman yang suka apa ya, tas yang multifungsi gitu, bisa dipakai dalam keadaan apapun. Ini bisa jadi salah satu rekomendasi sih dari saya gitu. Terus kita lanjut, kita tutup. Ini udah pakai resleting PP ya. Nah, kita lanjut ke bagian belakang. Nih fungsi dari sayap ini buat apa katanya? Ini fungsinya tuh buat dijadiin model tas waist bag buat teman-teman yang pengen dipakai waist bag. Nih kita tinggal tempelin, dicetrekin. Nih 1, ini 2. Nah kan jadi kan. Nih buat teman-teman yang mau dipakai di waist bag, dia bisa tuh. Dia jadi model waist bag. Nih coba saya peragai. Tinggi saya ada di 168 dan berat ada di 63 kilo. Jadi buat teman-teman di rumah yang punya tinggi sama berat badan seperti saya tuh, nanti tampilannya nggak jauh lah ya dari gini. Bagian belakang. Terus kalau mau teman-teman mau di-adjust si talinya gitu, dipanjang pendekin gimana? Di sini ada 1 ring jalan. Teman-teman tinggal tarik aja. Disesuaikan sama tinggi badan teman-teman nanti gitu. Oke. Terus kita coba lihat. Kita coba buka dulu. Nah kalau misalkan si nggak mau dipakai waist bag, teman-teman tinggal masukin aja. Di belakang tuh ada kayak buat tempat nyimpan buat si sayapnya ini. Tinggal masukin. Ya. Sep. Tuh. Jadi bisa jadi model pouch gitu. Terus teman-teman pengen di sling bag bang, bisa nggak? Bisa. Nih kan udah ada tadi si tali webbingnya yang ukuran 2,5 cm. Tinggal cantolin aja nih di samping, kan ada lubangnya. Terus masukin lagi. Ini jadi model sling bag. Tuh ya teman-teman bisa pakai gitu. Bisa ada 3 model, bukan 3, malah bisa 4. Satu lagi nih, salah satu yang mungkin ala-ala nanti teman-teman pengen coba, yang suka naik motor terus nggak mau ribet bawa barang-barangnya. Ini salah satu tips dari saya gitu, dari tasnya. Kita buka dulu, kita coba pasangin. Kita coba nih yang bagian sayap tadi, pasangin gini ya, pasangin.
Satu dan dua. Terus teman-teman, yang bagian sling bagnya juga pasangin ke tempatnya. Nah, ini kan, nih ala cheese bag namanya. Apa cheese apa? Apa ya? Cheese bag keju ya? Ya pokoknya itulah yang biasa teman-teman lihat di jalan. Nih, buat yang naik motor. Tuh, lihat yang biasa dipakai abang-abang Gojek. Oh, bisa tuh. Terus kalau misalkan tiba-tiba ininya longgar gitu, kalian tinggal tarik aja nih, bagian samping tuh ada tuh kayak ring jalan. Ada dua. Tinggal tarik aja. Tuh. Dia jadi nggak goyang-goyang gitu. Jadi yang naik motor pengen coba model baru di Avander, tasnya bisa pakai tas naik motor gitu. Iya, naik motor. Ini bagian belakangnya kayak gini jadi. Nah, untuk si lebar, tinggi sama panjangnya, tingginya ada di 14 cm, si lebarnya ada di 24 cm, dan apa ini namanya bang? Lebar juga. Berarti ini panjangnya ada di 24, tingginya 14, lebarnya ada di 6 cm aja gitu. Kan cocok tuh naik motor, mau San Mori boleh gitu. Mau ngapain juga boleh. Tinggal kencengin aja kalau misalkan longgar. Ini. Ya, mungkin itu aja review dari saya. Kalau misalkan nanti ada tas baru di Avander atau enggak, teman-teman di rumah ada yang mau request mau review tas apa, boleh tulis aja di kolom komentar, ketik gitu, bang coba review tas terbaru dari Avander atau apapun, boleh kita coba buat review buat teman-teman di rumah. Jadi saran dari saya, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah.